Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar agama, mendalami kembali ilmu-ilmu agama yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Ketika sudah mampu untuk mengamalkan, kita diajarkan untuk mengajarkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang setiap pagi kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tabaraka wa taala mewafatkan mereka. Termasuk kita yang hadir hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Allah tabaraka taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tadi imam kita membaca surah dalam Al-Qur'anul Karim. Ada satu penggalan ayat di dalamnya yang berbicara tentang betapa lemahnya manusia, betapa kerdilnya manusia ketika ada seorang manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, memberikan informasi kepada kita semua. Ya ayuhan nas, kata Allah, hai manusia, duriba mathal, diberikan permisalan oleh Allah, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarkan, kata Allah, fastami'u lahu, dengarkan permisalan itu, dengarkan contoh itu. Innal ladzina tad'un, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru. Jazakallah khairan, barakallah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, yang kalian panggil, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, kan banyak para jamaah sekalian, orang beribadah kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah, dia memohon sesuatu kepada selain Allah. Datang ke kuburan, meminta-minta di sana. Wahai si fulan, wahai si fulan, wahai si fulan.
di mana nanti akan terpecah jadi dua. Kalau dia meminta secara langsung kepada makhluk Allah, selain Allah tentunya, datang ke kuburan, dianggap orang soleh, dianggap wali Allah, dia meminta langsung kepada orang ini, meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu, minta rizki, minta jodoh, minta ini, maka sepakat. Ini namanya syirkun billah, dengan syirkun akbar. Dia melakukan kesyirikan yang sangat besar. Kalau dia jadikan sebagai perantara, maka ini juga dianggap sesuatu al-akhdhu bil asbab, menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, tetapi tidak disebutkan sebab itu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Namanya buat perkara baru dalam agama yang tidak ada contoh. Dan ini perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang masa lalu, dan itu pun dianggap bagian dari kesyirikan kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah, meminta kepada berhala-berhala ini, kata orang-orang musyrik masa lalu, kecuali hanya sekedar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya enggak minta apa-apa tuh kepada berhala-berhala, mintanya sejatinya pada yang di atas juga, tapi dijadikan sebagai perantara. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Orang sudah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Kehidupan alam barzah dengan alam dunia sudah berbeda. Maka tidak tepat seseorang meminta-minta ke kuburan, meskipun hanya sekedar jadikan perantara, meskipun sekedar perantara. Kenapa? Kehidupannya berbeda. Kalau kita minta, riwayat-riwayat yang ada itu hanya kepada orang-orang yang masih hidup. Maka Allah di sini memberikan penjelasan dan gambaran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, yang kalian panggil, yang kalian minta itu selain Allah Subhanahu wa taala, pertama, lan yakhluqu dzubaban. Mereka nih enggak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Menciptakan seekor lalat aja enggak bisa, kata Allah. Lalat itu makhluk besar apa makhluk kecil? Kecil. Allah enggak suruh ciptakan gajah. Gajah besar apa kecil? Besar kan? Kata Allah, lan yakhluqu dzubaban. Mereka enggak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun. Kok malah diminta sesuatu, didatangin kuburnya, ciptain lalat aja enggak bisa? Allah, ini antum lihat nanti dalam surah Al-Hajj itu kalau tidak salah, di akhir-akhir. Menciptakan lalat aja nggak bisa, kata Allah. Tapi tiba-tiba didatangin, dimintai sesuatu. Subhanallah. Jangankan satu orang, seluruh manusia kumpul, walau ijtama'ulah. Semuanya kumpul untuk menciptakan seekor lalat aja nggak bisa. Karena memang terbuat dari dua unsur fisik dan non fisik, yaitu ruh. Karena lalat itu ada ruhnya nggak? Ada ruhnya, dia bernyawa, dia hidup. Bisa jadi orang menciptakan sesuatu hari ini, makhluk lain gitu ya, berupa robot, kayak kupu-kupu bisa terbang, misalkan, tapi kupu-kupu mainan, yang sekilas kayak mirip kayak kupu-kupu. Saya pernah lihat di YouTube itu, ciptakan oleh beberapa orang mungkin, terbuat, tapi robot, nggak ada ruhnya. Ntar kalau baterainya habis dia. Ganti lagi baterai atau dicas mungkin kan. Sekilas kayak kupu-kupu, terbangnya mirip juga kayak kupu-kupu. Tapi mampukah mereka membuat seperti kupu-kupu persis? Bisa. Kelemahan manusia. Nah, ini kata Allah, ini Allah memberikan gambaran. Maaf, ini keluar dari pembahasan kita karena tadi saya sedikit merenungkan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Insyaallah jazakallahu khairan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan qiyas, analogi. Mereka menciptakan lalat aja nggak bisa. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in yaslubuhum dzubab. Kalau saja lalat pun mengambil sesuatu dari mereka, secuil misalkan. Coba misalkan ya, kita punya minuman nih. Minumannya nggak ketutup. Datang seekor lalat, apa yang diambilnya? Secuil minuman. Kita ingin balikin lagi tuh minuman ke dalam tempat kita ini, bisa nggak? Nggak bisa.
Itu saja manusia nggak bisa balikin, kata Allah. Apalagi sampai menciptakan seekor lalat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu mengatakan, dha'fa talib wal matlub. Sungguh lemah yang meminta dan sungguh lemah yang diminta. Sungguh lemah yang beribadah kepada selain Allah dan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyembah dan yang disembah selain Allah semuanya lemah, kata Allah. Nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Makanya otak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua ini difungsikan dengan baik dan benar, dipakai hanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan, baik kesyirikan kecil, lebih-lebih kesyirikan besar. Tapi ini mukadimah kita. Kita masuk pada pembahasan kita. Pembahasan terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dari kitab Sahih Fiqih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal hafizallahu taala, yaitu tentang ini bab terakhir ya dari bab pembahasan puasa dari kitab Siyam, yaitu bab al-i'tikaf. Kita masuk pada wanita pun dibolehkan dan disyariatkan untuk i'tikaf. Pahalanya pun sama seperti laki-laki, tapi kita sampaikan kemarin terakhir dengan beberapa persyaratan. Di antaranya 2 syarat yang kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya seorang wanita yang ingin beriktikaf harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Dia kalau punya suami, ketika dia akan iktikaf, dia harus meminta izin kepada suaminya. Karena iktikaf itu hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya wajib. Jangan sampai menelantarkan suami gara-gara dia rebutan untuk i'tikaf di masjid. Dan yang kedua, keluarnya seorang wanita tidak boleh menimbulkan fitnah di masyarakatnya, di masjid lebih-lebih. Sampai satu orang satu masjid, maksudnya orang-orang satu masjid sampai terfitnah gara-gara orang ini, gara wanita ini. Dia i'tikaf, rebutan orang pura-pura i'tikaf, padahal tadinya nggak niat i'tikaf. Tapi karena dengar si fulanah i'tikaf di satu masjid, datang semua. Ini namanya jadi fitnah ya. Maka ini diantar persyaratannya seorang wanita boleh i'tikaf di masjid. Kemudian poin yang kelima, hal yushtaratu shaumu lil i'tikaf. Apakah dipersyaratkan berpuasa bagi orang yang beriktikaf? Apakah orang i'tikaf itu harus puasa apa enggak? Ada khilaf di kalangan para ulama kita, terpecah jadi 2 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan, la yasihul i'tikafu illa bisaumin. Tidak sah i'tikaf seseorang kecuali ketika dia i'tikaf dia sedang berpuasa. Ini pandangan pertama. Otomatis pandangan kedua sebaliknya. Namanya juga perbedaan pandangan. Pandangan kedua mengatakan, oh enggak, tetap sah seseorang yang beriktikaf meskipun dia tidak sedang berpuasa. Jadi ada 2 pandangan dalam masalah i'tikaf ini. Apakah orang yang beriktikaf itu harus puasa atau tidak? Pandangan pertama tadi mengatakan harus berpuasa. Ini dipilih oleh mazhab al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, dan al-Imam Ahmad. Satu riwayat dari al-Imam Ahmad. Artinya menunjukkan Imam Ahmad punya 2 riwayat pandangan beliau. Di satu riwayat mengatakan beliau lebih condong pada pandangan ini harus berpuasa, pandangan yang lain enggak harus puasa, kira-kira begitu. Ini pun ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan alasan, apa alasan mereka? Alasan yang pertama yang disebutkan oleh mereka bahwasanya kenapa orang yang beriktikaf itu harus berpuasa dan dianggap tidak sempurna atau tidak sah ya i'tikafnya kalau dia tidak puasa. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi Ramadan. Nabi SAW itu kalau beliau i'tikaf, beliau lakukan hanya di bulan Ramadan. Ini pandangan pertama. Beliau lakukan di bulan Ramadan. Walam yu'raf masyru'iyatul i'tikaf illa bisaum. Tidak dikenali, tidak diketahui disyariatkannya i'tikaf itu di selain dalam keadaan berpuasa. Walam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahad min ashabihi annahum i'takafu bighairi shaum. Tidak tetap, artinya tidak disebutkan dalil yang kuat. Pandangan mengatakan
baik Nabi SAW ataupun seseorang di antara para sahabatnya yang beriktikaf tidak dalam keadaan puasa. Ini satu pandangan alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata mereka, iqtiranul i'tikaf ma'a shaum fi ayatin wahidah. Karena kedekatan ataupun adanya indikasi bahwasanya i'tikaf itu dilakukan dalam keadaan berpuasa dengan alasan apa? Karena Allah cantumkan pembahasan i'tikaf itu pas dalam satu ayat yang berhubungan dengan masalah puasa. Kalian antum baca nanti dari 183 terus sampai 186 itu tentang permasalahan ayat puasa. Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya sampai wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan badan dengan pasangan-pasangan kalian sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid, kata Allah. Ini Allah sedang berbicara tadinya tentang masalah puasa, tiba-tiba berbicara tentang masalah i'tikaf. Ini menunjukkan, ini pandangan pertama, Pak. Berarti kalau orang i'tikaf itu harus dalam keadaan puasa. Saya kira logis lah pandangan ini, bagus juga. Ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "As-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridan." Sunnahnya, selayaknya orang yang beriktikaf itu enggak perlu untuk mengunjungi orang sakit. Orang yang sudah meniatkan diri untuk i'tikaf dianjurkan enggak perlu untuk mengunjungi orang sakit, wala yashhada janazatan, dan tidak harus menyaksikan orang yang sedang meninggal, orang wafat, atau maksudnya mengurusi orang yang meninggal. Kalau dia sudah i'tikaf di satu masjid, maka enggak ada keharusan bagi dia untuk menyelenggarakan atau melakukan aktivitas seperti tasyyi'al janazah, mengiringi orang yang meninggal, menguburkan orang yang meninggal, memandikan orang yang meninggal, dan seterusnya. Wala yamassa imra'atan, dan tentu tidak diperkenankan untuk menyentuh seorang wanita. Maksud menyentuh di sini, Pak, ini makanya kadang wajar ya terjadi perbedaan di kalangan para ulama fuqaha tentang istilah menyentuh. Kalimat massa yamussu itu juga maknanya menyentuh. Begini nih. Ini apa namanya? Menyentuh. Tetapi nanti ada istilah kinayah, satu ungkapan yang lebih halus untuk menunjukkan kalimat menyentuh maknanya berhubungan badan. Dan saya kira juga dalam bahasa kita juga keluar istilah itu. Ayah, si fulan telah menyentuhku. Si ayah nggak paham, dikira cuma nyentuh begini. Maksudnya nih anak perempuan sudah digagai sama laki-laki. Paham? Jadi kalimat menyentuh ini sebuah ungkapan istilah bentuknya kinayah untuk menunjukkan tentang satu perbuatan hubungan badan antara laki-laki dengan wanita. Dan itu juga nanti antum lihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu. Au lamastumun nisa, atau ketika kalian, kata Allah, bersentuhan atau menyentuh para wanita. Khilaf fuqaha, dan kita pernah sampaikan itu dalam bab fikih juga ya. Ketika berbicara masalah babut taharah, perkara-perkara ma yubtilu al-wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu, dan kita sudah berapa tahun yang silam kita pernah sampaikan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah ini pula, apakah menyentuh wanita itu bisa membatalkan wudu atau tidak? Maka khilaf. Pandangan Syafi'iyah yang mengatakan kalimat la masa yulamis maknanya adalah massa yamas, menyentuh saja. Biduni ha'il, tanpa adanya pembatas, penghalang. Kalau ada penghalangnya, misalkan begini, sentuh, ini enggak batal. Tapi kalau mubasyaratul jild bil jild, menyentuhnya kulit dengan kulit, basyarah, ketika kulit tersentuh dengan kulit, pandangan Syafi'iyah mengatakan wudu seseorang batal berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-6. Tetapi datang murid beliau, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, oh enggak, makna kalimat la masa yulamis bukan sekedar massa yamas yang dimaksud di situ, tapi maknanya jama'a yujami'. Dan ini kebanyakan ulama tafsir lebih condong pada pandangan ini. Ulama tafsir ketika menjelaskan kalimat aula mastumun nisa, kebanyakan mereka memaknai jama' yujami',
berhubungan badan. Dan ini yang dikutip juga dari pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut, maknanya adalah berhubungan badan. Sehingga pandangan Imam Ahmad lebih condong mengatakan yaitu orang yang menyentuh wanita maknanya berhubungan badan. Enggak cukup sekedar menyentuhnya kulit dengan kulit. Tapi datang pandangan yang lain seperti Malikiyah dan Hanafiyah, nanti mereka mengatakan adanya rincian. Kalau ada syahwat, batal. Enggak ada syahwat, enggak batal. Tapi wallahu alam bisawab, itu ijtihad. Kompromi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW itu tetap dikatakan sebagai ijtihad, karena tidak memiliki indikator secara langsung. Indikasi secara langsung, namanya perkara-perkara ada sharih dan ghairu sharih, yang jelas indikasinya dan yang tidak jelas indikasinya, maka muncul khilaf. Kalau kita di Indonesia kebanyakan pandangan lebih condong pada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kaum muslimin di Indonesia, kalau ada laki-laki tersentuh baik sengaja atau tidak sengaja, langsung dia berwudu lagi. Benar nggak? Benar. Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia begitu. Tetapi wallahu alam bishawab, saya pribadi lebih condong pada yang mengatakan bahwasanya sekedar tersentuh sengaja atau tidak sengaja, apalagi kalau ternyata ajnabiyah yang disentuhnya, kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau dengan sengaja tetap tidak batal, tetapi berdosa. Hukumnya apa? Contoh nih, antum dengan seorang wanita tiba-tiba jabatan tangan, ajnabiyah, balighah, sudah dewasa, seorang wanita yang sudah dewasa, salaman. Kenapa kok salaman? Karena teman ana dulu, Ustaz. Teman masa lalu, teman SMP-nya, teman SMA-nya, ya kan? Tiba-tiba ada reuni, salaman dia. Salaman dengan seorang wanita yang ajnabiyah, bukan mahram dia. Apa hukumnya? Batal apa tidak? Kalau batal apa tidaknya itu khilaf tadi kan. Tetapi haram apa tidak, enggak ada khilaf, Pak. Bedakan itu. Haram apa tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja. Tadi kita sampaikan, khilaf di kalangan para ulama batal atau tidak. Tetapi haram atau tidaknya enggak ada khilaf. Semua 4 mazhab mengatakan haram hukumnya seorang laki-laki menyentuhkan kulitnya dengan seorang wanita. Nah, ini harus kita bedakan hukum ini. Yang satu haram dalam sisi perbuatannya. Nah, dalam masalah batal atau tidaknya, saya lebih condong pada pandangan yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena kalimat la masih di sini maknanya jama' yujami' sebagaimana dipilih oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan sebagian ulama tafsir yang lain. Begitu pula pandangan al-Imam Ahmad dengan membawakan dalil-dalil lain. Contoh yang paling masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mencium Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍah. Ibunda Aisyah pernah menceritakan begini, Rasul itu pernah beliau mencium salah satu istrinya, kata beliau. Kemudian beliau langsung sholat, enggak berwudu lagi. Kalimat qabbala yuqabbil ini maknanya mencium, Mbak. Dan kita enggak harus tahu makna mencium ini apanya yang dicium. Karena kalimat mencium itu kan banyak. Orang mencium sesuatu bisa dengan 2 cara. Pertama dengan hidungnya, yang kedua dengan bibir. Kan itu maknanya mencium juga. Tetapi masa iya mencium salah satu istrinya di sini, dia mencium. Pernahkah ada orang mengatakan, misalkan contohnya, si fulan mencium istrinya misalkan, dengan cara gimana? Begini doang nih, cuma menghirup aroma wangi istrinya. Ada yang begitu? Saya belum pernah ada dengar orang mencium istrinya dengan cara begitu, Pak. Kalau suami mencium istrinya, ya pasti begitu. Terlepas yang dicium keningnya, terlepas cium pipinya, terlepas apanya. Intinya pasangan yang dicium. Bukan mencium aroma. Bukan. Jelas ya? Meskipun itu juga memungkinkan ya. Sebenarnya memungkinkan juga. Tapi sangat jauh. Pasti ya kena langsung bersentuhan antara satu kulit dengan kulit pasangannya. Itu udah pasti. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sampaikan demikian, ditanya oleh sahabat itu, apakah itu engkau wahai Aisyah radhiyallahu anha, ya ummahat al-mu'minin, ya ummal mu'minin? Kata beliau,
Beliau tidak menjawab. Beliau cuma tabassamat, tersenyum. Berarti siapa? Ya memang beliau. Maksudnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak berwudu lagi. Langsung salat. Dan yang lebih masyhur lagi, ada riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang Rasul dalam salat qiyamul lailnya ketika menyibak, memindahkan, menggeser kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Ibunda Aisyah selonjoran dalam keadaan berbaring tidur. Rasul salat qiyamul lail, setiap kali sujud Rasul pegang kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian disigap, baru beliau kemudian sujud. Kata Ibunda Aisyah, nanti ketika Rasul sudah selesai sujud, aku selonjoran lagi. Nanti setelah ketika beliau akan sujud, diginiin lagi. Coba, masa terpikir bagi kita pakai cari penghalang dulu misalkan, ya kan, untuk tidak tersentuh dengan kulit Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saya kira sangat jauh sekali pandangan itu. Karena begitu, Pak. Karena dalam diskusi ini Syafi'iyah punya pandangan demikian yang saya baca dalam kitab-kitab mereka. Untuk membantah hadis itu, kata mereka, oh sangat mungkin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pakaiannya panjang sampai kemudian menutup bagian kakinya, sehingga ketika Rasul sibakan kakinya enggak tersentuh tuh kulit Nabi dengan kulit Aisyah radhiyallahu anha. Memang sih masuk akal juga, tetapi masa demikian rupa? Namanya orang tidur, masa iya harus jagain, dan itu di kamar sendiri dan dengan suami sendiri. Masa iya tutup diri banget gitu loh secara gampangnya. Ini saya kira sangat jauh juga. Tapi itulah yang dicari-cari untuk menguatkan pandangan. Itu lihat, itu kadang diskusi seperti itu ya di kalangan para ulama mazhab. Tapi kita katakan itu namanya takalluf, berlebih-lebihan untuk menguatkan pandangan agar tetap batal wudhu seseorang ketika tersentuhnya kulit dengan kulit. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, ketika Rasul mencium Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan tidak berwudhu lagi langsung sholat, sama dicarikan dalil-dalil lain yang kira-kira tidak terkena lah kira-kira kulit itu kepada kulit. Masya Allah. Itulah ijtihad di kalangan para ulama, Pak, saling mendukung pandangan tapi tetap pandangan yang kuat secara zahir bahwasanya tidaklah langsung menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Nah, kita masuk pada perkara tadi bahwasanya la yamas imra'atan, tidak menyentuh wanita, maksudnya ketika orang i'tikaf, ini bukan maknanya ketika suami dengan pasangannya tidak boleh tersentuh, bukan. Misalkan istri datang ke masjid nanti menjenguk ya, itu perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana Hafsah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menyentuh Nabi ketika Nabi dalam keadaan i'tikaf. Kalau memang nggak boleh, misalkan, maka tentu Rasul akan tolak. Jangan sentuh dulu ya, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Misalkan, enggak, tetap boleh. Makanya cuma di sini yang dianjurkan adalah jangan sampai kemudian berhubungan badan dengan pasangannya, karena kalau tidak batal. Wala yubashiraha, dan jangan berhubungan badan secara langsung dengan pasangan. Wala yakhruj li hajatin illa lima la budda minhu, atau jangan keluar juga dari masjid kecuali karena perkara yang memang mau tidak mau dia harus keluar karenanya. Orang mau makan di masjid, kebetulan DKM-nya pada nggak ada yang ngurusin misalkan, ya kan. Orang lagi i'tikaf di dalam masjid, sehingga kalau dia nggak keluar, dia nggak bisa makan, nggak ada orang ngasih makan. Istrinya juga mungkin jangan-jangan lupa gitu, akhirnya dia keluar. Sangat mungkin saja dia keluar dari masjid untuk cari makan. Kan namanya orang makan boleh, baik di waktu siang ataupun malam. Terlepas nanti khilaf tentang masalah apakah harus puasa atau tidak ya. Misalkan di waktu malam, jam 9 malam, jam 10 malam, tiba-tiba dia lapar. Mungkin tadi berbukanya sedikit, misalkan kalau lagi berpuasa, sehingga dia mau cari makan, dia boleh keluar untuk cari makan. Atau kemudian buang hajat dan semacamnya. Wala i'tikafa illa bisaum, dan hendaknya tidaklah beriktikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini pandangan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwasanya beriktikaf harus dalam keadaan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami', dan hendaknya tidak beriktikaf kecuali di masjid jami', di masjid yang ada salat Jumatnya. Jadi salat masjid jami' itu masjid yang ada pelaksanaan sholat Jumat kayak kita nih. Ini namanya masjid jami' nih. Jadi masjid jami' itu enggak hanya kayak istilah orang masjid jami', masjid agung besar gitu, enggak. Di ibu kota bukan. Seperti Istiqlal enggak harus juga. Tapi setiap masjid yang ditegakkan sholat Jumat di dalamnya itu namanya jami'. Masjid yang mengumpulkan 6 sholat.
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Tetapi kalau cuma hanya mengumpulkan 5 sholat, dia dikenal dengan masjid ghairu jami'. Masjid yang tidak mengumpulkan 6 sholat. Cuma hanya 5 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Meskipun lagi-lagi tetap hukumnya boleh. Hanya saja nanti kan berat. Setiap kali sholat Jumat dia keluar dulu dari musola. Kalau kata orang Indonesia namanya musola, Pak. Jadi musola itu namanya masjid juga. Ya, masuk ke umuman dalil. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, itu juga kalimatnya masjid. Cuma sunnahnya yang bagus kata para ulama kita, hendaknya kalau i'tikaflah di masjid yang ada sholat Jumatnya, agar nggak perlu keluar dia. Jadi tetap sholat i'tikaf di situ, nggak perlu keluar. Sholat Jumat dia tetap di situ. Ya. Wa qad ruwiya anha marfu'an wa la yasih. Ini dianggap pandangan dari Ibunda Aisyah, tapi ternyata enggak sampai kepada Nabi SAW dan juga tidak sampai pada Ibunda Aisyah. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, la yashtaritu shaum lil i'tikaf wa inna ma yustahab. Tidak dipersyaratkan orang i'tikaf itu harus berpuasa. Orang beriktikaf itu cuma hanya anjuran bagi orang yang i'tikaf, baiknya dia dalam keadaan berpuasa. I'tikaf 10 hari, i'tikaf 5 hari, misalkan kalau dia mau, i'tikaf 2 hari, i'tikaf sehari semalam gitu. Anjurannya kalau bisa di siang harinya dia dalam keadaan berpuasa. Tidak wajib, tidak harus ya. Dan ini pandangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Apa pandangan mereka nih? Alasannya apa? Hujjah mereka, pertama, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ini kita pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi, kata beliau, "Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjid Al-Haram." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aku dulu di waktu masa jahiliyah pernah punya keinginan untuk menetap 1 malam aja di Masjidil Haram. Aku pernah bernazar begitu ya Nabi." Itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Pernah punya nadar, aku bernadar akan i'tikaf, berdiam diri di dalam Masjidil Haram semalam aja. Kalimatnya semalam, Mbak. Apa kata Rasulullah SAW? Qala fa'aufi binadrik. Kalau begitu kau harus tunaikan nadarmu itu. Wajib kau tunaikan nadarmu. Fa'takafa lailatan. Maka Umar beriktikaf cuma semalam. Siangnya enggak. Ini kalimatnya lailah. 1 malam doang. Jadi Umar beriktikaf 1 malam. Berarti, nah ini pandangan yang kedua mengatakan, kalau memang orang beriktikaf itu harus dalam keadaan puasa, harusnya nggak cukup orang iktikaf cuma semalam. Karena di malam hari ada nggak orang puasa? Ada orang puasa di waktu malam, Mbak? Nggak ada orang puasa di waktu malam. Puasa itu hanya di waktu siang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Orang tuh kalau di waktu malam makan dia, makan sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sampai jelas tuh kelihatan. Kalau sudah jelas waktu fajar muncul baru berpuasa. Jadi puasa di waktu malam nggak ada, berarti nggak dipersyaratkan. Kalau memang menjadi persyaratan orang i'tikaf tuh harus berpuasa, Nabi nggak izinkan. Kau nggak boleh cuma semalam, karena di waktu malam nggak ada puasa. Harus i'tikaf sehari semalam, di siangnya kau puasa, baru malamnya boleh kau i'tikaf. Kalau begitu baru benar, tapi nyatanya enggak juga ya. Yang kedua, riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tadi kita sampaikan tentang i'tikafnya azwajin Nabi SAW, istri-istri Rasul SAW. Faqala lamma ra'a akhbiyat azwajihi albir turidna. Jadi ada riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang istri-istri Nabi pernah i'tikaf ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyaksikan banyaknya tenda-tenda yang dibangun dan dibuat untuk istri-istri beliau, maka Rasul kemudian, apakah kebaikan yang kalian inginkan, kata Nabi, kepada istri-istrinya yang banyak ini, yang i'tikaf juga di Masjid Nabawi, membuat kemah-kemah yang banyak. Kemudian Rasul mengatakan, fa'amara bi khabaihi faquwid. Maka Rasul kemudian memerintahkan dengan tenda-tenda tersebut untuk kemudian dilipat kembali, digulung lagi, jadi kemudian dirobohkan, kira-kira begitu. Tenda-tenda yang banyak tadi. Meskipun nanti ada alasan lain ya, selain hadis ini. Karena kita temukan adanya perseteruan. Maksudnya perseteruan ini,
kecemburuan antara satu istri Nabi dengan istri Nabi yang lain. Kecemburuan dalam hal apa? Oh, kalau si fulanah dia i'tikaf bersama Nabi, aku juga mau i'tikaf. Satu juga begitu, aku juga. Akhirnya i'tikaf semua. Nabi saksikan, wah ini mulai nggak sehat nih perseteruannya. Kenapa? Ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena si fulanah ke sana, wah aku juga. Akhirnya kata Nabi, dah gulung-gulung i'tikafnya digagalkan, sehingga tarakal i'tikaf. Rasul tinggalkan i'tikaf dan akhirnya gagal waktu itu. Ini gara-gara sebagian besar istri Nabi ikut i'tikaf juga dengan alasan tadi, yaitu dalam riwayat yang disebutkan ada kecemburuan di kalangan istri-istri Rasul SAW kepada istri-istrinya yang lain yang ikut i'tikaf bersama Nabi. Sehingga kalau memang inginkan kebaikan, ya sudahlah, nggak usah i'tikaf kalau gitu, kata Nabi. Wa tarakal i'tikaf fi syahri Ramadan. Kemudian beliau tinggalkan i'tikaf di bulan Ramadan karena kasus itu. Kemudian hatta i'takafa fil awal min Syawal. Nah, ini riwayatnya. Kemudian Rasul ganti i'tikafnya bukan di bulan Ramadan. Beliau lakukan i'tikaf di awal bulan Syawal. Habis Ramadan bulan apa, Pak? Habis Ramadan bulan Syawal. Syawal itu bulan Ramadan apa bukan? Oke. Awal Syawal, berarti kalau di awal Syawal itu berarti hari apa? Hari raya. Kan kita berhari raya tanggal berapa sih? Ada orang berhari raya tanggal 10 Syawal? Nggak ada. Hari raya itu tanggal 1 Syawal. Pertanyaan kita, 1 Syawal kalau itu hari raya, ingat 1 Syawal ya, bukan bulan-bulan Masehi. Karena bulan Masehi sering khilaf kita. Tapi kalau sudah 1 Syawal nggak ada khilaf. Hari raya itu kaum muslimin dimanapun dia berada, 1 Syawal dia berhari raya. Nah, kita katakan, boleh nggak orang berpuasa pada tanggal 1 Syawal? Nggak boleh. Karena apa? Karena hari raya, dan kita dilarang untuk berpuasa. Kita udah bahas pada bab siam waktu itu. Tidak boleh orang berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sepakat. Tanggal 1 Syawal nggak boleh orang berpuasa. Nyatanya Nabi beriktikaf tanggal 1 Syawal yang tidak ada puasa di situ. Jelas? Maka lagi-lagi pandangan yang lebih kuat, wallahu a'lam, ya, pandangan yang lebih kuat di sini bolehnya orang beriktikaf meskipun tidak di bulan Ramadan, karena Nabi pernah iktikaf di bulan Syawal. Tapi Pak, itulah khilaf. Nanti dibantah sebenarnya, ada bantahnya. Kata mereka, oh enggak, itu sejatinya kan harusnya i'tikaf Nabi di bulan Ramadan. Beliau qadha, beliau ganti di bulan Syawal. Begitulah khilafiyah terjadi untuk menguatkan pandangan. Ini menariknya khilafiyah itu kadang di situ ya. Tapi kita katakan meskipun qadha, tetap kan tidak berpuasa Nabi di situ. Meskipun diganti i'tikafnya di bulan selain Ramadan, tetapi kan intinya tidak puasa. Andai kan boleh, harusnya orang berpuasa, harusnya Nabi tetap berpuasa di situ. Kalau memang menjadi persyaratan orang i'tikaf itu harus berpuasa. Tapi lagi-lagi disebutkan riwayat ini, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, artinya kuat hadisnya. Jadi tidak perlu kita sanksikan lagi. Dan awal Syawal ini adalah bulan, yaitu tanggal 1 Syawal ini adalah hari besar atau hari raya, dan di mana orang tidak boleh berpuasa di dalamnya, berarti Rasul beriktikaf tidak dalam keadaan berpuasa. Ada riwayat, cuma sayangnya riwayatnya lemah ya. Ini kita sampaikan tapi kita katakan ini lemah. Ada riwayat bahwasanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu disandarkan kepada Nabi, tapi penyandarannya kepada Nabi enggak kuat. Yang ada adalah pandangan ijtihad dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa itu? Laisa 'alal mu'takif siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Tidak harus bagi orang yang beriktikaf untuk berpuasa, kecuali kalau itu hanya untuk dia sendiri. Maksudnya, dia pengen puasa aja gitu ya. Kebetulan dia ingin iktikaf pada hari Senin. Misalkan. Kemudian dia, saya sekalian mau puasa. Itu dia jadikan puasa untuk dirinya sendiri. Maka nggak ada masalah. Tapi nggak menjadi persyaratan orang iktikaf harus puasa. Tapi pandangan ini, itu hadis ini dianggap hadis yang dhaif kalau disandarkan kepada Rasul. Yang benar hanya terhenti kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan istilah mauquf. Terhenti hanya pada beliau. Kemudian pandangan ini mengatakan i'tikaf ibadah mustaqillah. I'tikaf itu ibadah tersendiri, bukan menjadi rincian atau keharusan orang i'tikaf dengan adanya bulan Ramadan. Falam yakun as-shaum syartan fiha kasairil ibadat. Maka puasa bukan menjadi persyaratan untuk orang i'tikaf sebagaimana ibadah-ibadah yang lain.
Sehingga kata Syekh Abu Malik Kamal, wal azhar annahu la yushtarat as-shaum lil i'tikaf wa innama yustahab. Maka pandangan yang insyaallah lebih jelas, lebih clear, lebih kuat, yang lebih rajih bahwasanya tidak menjadi persyaratan orang i'tikaf itu harus berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi tambahan. Aqallu muddatin lil i'tikaf. Berapa sih paling sedikitnya waktu orang beriktikaf? Ada khilaf di kalangan para ulama kita. Berapa sih paling sedikit orang bisa dianggap sebagai i'tikaf? Jumhur ulama memang, atau mayoritas para ulama mengatakan bolehnya orang beriktikaf meskipun walau sejenak. Dia masuk ke dalam masjid, niat diri untuk berdiam diri di masjid, kemudian beribadah ini, ibadah itu dan seterusnya, baru kemudian dia keluar, itu sudah dianggap sebagai i'tikaf di dalam masjid. Ini pandangan jumhur atau mayoritas para ulama. Tetapi ada pandangan yang lain selain pandangan mayoritas ini, yaitu pandangan diantaranya pandangan Al-Imam Malik. Beliau punya pandangan mengatakan aqalluhu yaumun wa lailah. Paling sedikit orang i'tikaf itu paling tidak harus sehari semalam, atau 3 hari 3 malam, atau 10 hari 10 malam. Ini pandangan beliau. Tapi pandangan Syekh Abu Malik Kamal mengatakan anna aqallahu lailatun. Pandangan yang insyaallah lebih kuat di sini bukan sehari semalam, tapi paling tidak 1 malam. Jadi di waktu malam dia i'tikaf. Kenapa? Karena riwayatnya jelas. Siapa tadi? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beriktikaf berapa? 1 malam. Siangnya enggak, malamnya doang. Kalau orang-orang sekarang dengan istilah ngalong, ya enggak? Para pegawai-pegawai, para pekerja-pekerja, kalau di bulan Ramadan, Masya Allah dia sudah siap tuh untuk i'tikaf. Cuma i'tikafnya di waktu malam doang. Malam dia datang ke masjid terus sampai subuh, habis subuh dia pulang. Ngapain? Bekerja. Kalau menurut pandangan ini jelas, ini kuat, ini boleh sekali ya. Orang melakukan i'tikaf cuma hanya semalam saja, itu diperbolehkan. Meskipun yang paling utama sebagaimana Rasul lakukan, kalau memungkinkan dan bisa ya 10 hari 10 malam itu yang paling utama. Bahkan ada riwayat Rasul SAW itu beriktikaf 20 yauman, 20 hari 20 malam. Pas di tahun di mana di tahun itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Itu kata istri-istri beliau, di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. 20 yauman. Beliau beriktikaf selama 20 hari 20 malam. Berarti ketika sudah masuk tanggal 11 Ramadan, kira-kira maghribnya sudah berada di masjid untuk menaikkan ibadah i'tikaf. Terus sampai habis atau akhir dari bulan Ramadan. Hanya begini, nanti permasalahan mulai dan akhir itu ada khilaf. Ya. Kapan orang memulai i'tikaf, kapan mengakhiri i'tikaf. Ada khilaf di kalangan para ulama kita. Kapan dia memulai dan kapan dia mengakhiri i'tikaf. Pandangan yang pertama mengatakan memulai i'tikaf itu adalah di tanggal 21 di waktu subuh. Ini pandangan yang pertama, tanggal 21 di waktu subuh. Ada yang mengatakan tanggal 20 di waktu subuh. Dan yang ketiga yang mengatakan tanggal 21 tetapi di waktu maghrib. Jadi di sini disebutkan 2, tapi yang kita ketahui ada 3 di situ. 20, 20 dan 21. Kapan memulainya itu khilaf. Jumhur ulama lebih condong pada yang mengatakan dimulai orang masuk ke dalam masjid itu pas sebelum maghrib atau di waktu maghrib tanggal 21. Kalau dia niatkan, ini yang niat 20, yang niat 10 hari ya. Maaf, tadi saya tidak rinci dulu. Jadi yang memang niat untuk beriktikaf 10 hari 10 malam di masjid di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ingat, ini kita berkenan dengan Ramadan. Meskipun sebenarnya iktikaf tidak harus dengan puasa ya. Tapi yang berpuasa karena masyhurnya kebanyakan kaum muslimin kan kesempatan yang paling banyak tuh di situ. Di waktu bulan Ramadan, di 10 terakhir, kemudian i'tikaf dia di sana. Kalau dia niatkan untuk 10 hari, 10 malam, kapan memulainya dan kapan mengakhirinya, itu baru khilaf tadi kita sampaikan. Ada yang mengatakan bahwasanya orang masuk ke dalam masjid untuk niat i'tikaf di sana 10 hari, 10 malam itu adalah di 21, tanggal 21 di bulan Ramadan, di waktu maghrib. Karena maghrib itu sudah masuk tanggal 21.
21. Ketika matahari tenggelam, misalkan siangnya 20 nih, siangnya 20. Ketika sudah sore hari, maghrib, itu sudah masuk tanggal 21 Hijriah. Karena memang Hijriah dihitungnya ketika matahari tenggelam, dia sudah masuk tanggal 1, gitu ya. Maka itu masuk kategori tanggal 21. Di situ yang disebutkan oleh mayoritas atau jumhurul ulama atau mayoritas para ulama dari 4 mazhab ini condong pada mengatakan pada pandangan ini. Adapun pandangan yang kedua yang tadi kita sampaikan adalah masuk pada tanggal 21 Ramadan di waktu subuh. Apa alasannya? Karena pernah Rasul SAW itu masuk ke tendanya, ke tenda kemah di dalam Masjid Nabawi yang dibuatkan oleh istrinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, aku buatkan tenda untuk Rasul SAW di dalam masjid, dan Rasul masuk ke tenda tersebut pada waktu setelah sholat subuh pada tanggal 21 bulan Ramadan. Jadi tanggal 21, misalkan nih, sekarang tanggal 20 Ramadan, anggap ya contoh ya. Nanti malam kan sudah masuk tanggal 21. Subuhnya besok nih, kan 21 subuh Ramadan itu, Rasul masuk ke tendanya. Tapi pencar Pak, khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apakah itu maknanya masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan i'tikafnya, masuk ke dalam kemah tersebut, atau sejatinya Rasul sudah meniatkan itu di waktu tanggal 21 pertama, yaitu maghrib itu? Itu khilafnya di situ di kalangan para ulama. Nah, sebagian mengatakan oh enggak, itu sudah dianggap mulainya di situ. Karena Ibu Aisyah sudah persiapkan di situ dan Rasul baru masuk ke dalam tendanya tanggal 21 bulan Ramadan di waktu subuh. Berarti itulah mulainya. Itu pandangan sebagian para ulama. Tapi wallahu a'lam bishawab, di sini memang sama-sama kuat ya. Saya lebih condong untuk demi kehati-hatian mulainya tanggal 20 itu. Nah, tanggal 21 Ramadan di waktu maghrib. Jadi ketika maghrib atau paling tidak sebelum maghrib dia sudah masuk masjid. Kalau yang sudah meniatkan diri 10 hari 10 malam, dia laksanakan i'tikaf itu dimulai ketika dia masuk di waktu maghrib ke dalam masjid. Dan insya Allah terhitung karena sudah dianggap tanggal 21 Ramadan. Karena kan istilah itu kan dikenal dengan 10 hari 10 malam. Kalau jumlah puasanya 30 hari. Sehingga nanti muncul pandangan yang kedua tadi, yang ketiga, dimulainya tanggal 20. Agar apa? Bisa jadi nanti puasanya cuma hanya 29 hari. Sayangnya tidak disebut dalam kitab ini karena ada pandangan yang ketiga sebenarnya, yaitu dimulai dari tanggal 20 demi kehati-hatian kata mereka, agar tetap dianggap i'tikafnya benar-benar 10 hari 10 malam. Adapun akhirnya itu sesuai dengan pandangan masing-masing. Kembali kepada pandangan yang pertama tadi. Kapan dimulai, maka otomatis akhirnya pun akan berbeda. Yang menganggap mulainya adalah subuh tanggal 21 Ramadan, subuh baru mulai i'tikaf dia, baru mulai masuk masjid misalkan di waktu subuh tanggal 21 Ramadan, maka nanti akhirnya pun adalah di waktu fajar, di waktu subuh. Kapan? Di akhir Ramadan di waktu subuh dan sudah masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah apa itu? Takbiran. Jadi ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, jadi dia di waktu subuh baru dia boleh keluar. Itu yang memiliki pandangan. Itu konsekuensinya begitu. Adapun yang pandangan yang kedua yang mengatakan bahwasanya dia masuk ke dalam masjid tanggal 21 tapi di maghribnya, di waktu maghribnya, maka nanti dia pun keluarnya dan boleh mengakhiri i'tikafnya ketika sudah terdengar panggilan azan kumandang sholat maghrib di hari tanggal 1 Syawal. Di malamnya, malam takbiran. Dia sudah boleh pulang. Karena itu tadi konsekuensinya sama-sama seperti itu. Jadi dua hal ini. Ini yang disebut oleh para ulama kita disesuaikan dengan kapan dia memulai, maka disitulah dia akhiri. Yang memulai dari subuh tanggal 21 Ramadan, maka nanti dia pun keluarnya ketika takbiran sebelum dia berangkat pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sholat subuhnya dia masih di masjid, nggak keluar dulu ke rumahnya di malam harinya itu sampai sholat subuh, baru dia setelah itu keluar. Pulang ke rumahnya mungkin mandi, makan seterusnya kalau dia makan, karena dianjurkan untuk membatalkan puasa. Karena kan tidak dianjurkan lagi 1 Syawal itu berpuasa, maka dianjurkan dia makan dan
minum terlebih dahulu, baru kemudian dia mandi sebagainya, berangkat salat Idul Fitri. Itu pandangan yang pertama. Adapun yang kedua, maka wallahu alam kebanyakan kaum muslimin mengambil pandangan yang kedua, yaitu masuk masjid ketika di waktu maghrib, dan kemudian nanti akhirnya keluarnya dia dari masjid itu kalau di 10 hari 10 malam setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, baru kemudian dia pulang dan nanti bisa istirahat di rumah dan seterusnya, baru kemudian itu kalau ditetapkan ya. Masalahnya adalah ketika terjadi perbedaan pandangan di tengah-tengah kaum muslimin, bingung dia. Besok sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan Idul Fitri, sebagian lagi masih belum. Itu dikembalikan kepada pandangan dia yang mengambil pandangan yang mana. Dan saya lebih condong mengutamakan pandangan jumhurul ulama, dikembalikan kepada ketetapan pemerintah setempat dalam menetapkan kapan orang berpuasa, kapan orang berhari raya, dan kapan orang membatalkan puasanya. Maka diambil pandangan yang lebih condong kepadanya, yaitu ketetapan pemerintah itu yang diambil. Kalau pemerintah setempat menetapkan besok sudah berpuasa, besok masih berpuasa, maka masih berpuasa. Besok dia akan berhari raya, kata pemerintah, maka dia pun berhari raya di hari esok. Itu dikembalikan kepada ketetapan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira kita tidak bisa habiskan ini. Mungkin yang akan datang kita akan sambung kembali tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan i'tikaf, dan apakah orang yang haid masih boleh i'tikaf, dan di antara adab-adab i'tikaf. Baru kita akan masuk pada bab kitab baru, yaitu Kitabul Haji wal Umrah. Kitab yang membahas tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapkan. Sebelum kita sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.